Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Di sela-sela kesibukannya masih ingin bergabung di webinar diseminasi budaya positif bersama saya 1 jam ke depannya. Ini hanya sekedar sharing ya Bapak Ibu. Untuk musik pengantar tadi sudah kita saksikan bersama. Sebelum kita masuk pada sharing inti atau topik webinar siang ini, saya lihat di sini ada ibu pimpinan saya. Agar dimulai dengan lebih saksama, saya minta waktu kepada Ibu Citra Magdalena Butar-Butar untuk memberikan kata pengantar atau motivasi agar webinar ini dapat berjalan dengan baik 1 jam ke depannya. Untuk Ibu, saya persilakan. Ya, terima kasih buat Ibu Arta. Ini kegiatannya tidak dihadiri Pak Riki ya? Hanya kita saja? Bagaimana, Bu? Hanya tidak dihadiri dengan Pak Riki? Oh, tidak, Bu. Oke, baiklah. Selamat sore Bapak Ibu yang boleh bergabung di Room Meet kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Arta Ulina Situmorang SPD. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini Bapak Ibu boleh berkesempatan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Arta untuk memenuhi tugasnya di Aksi Nyata Modul 1.4 ya Bu Arta ya. Saya ucapkan selamat melaksanakan webinar kepada Ibu Arta, di mana di sini topiknya adalah budaya positif ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu apa sih gitu ya. Nah, ada beberapa nanti yang akan dibahas di dalam budaya positif ini nanti yang akan di-sharing, berdiskusi bersama nanti dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di Kabupaten Dairi. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang. Sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal. Ya, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanamannya, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup daripada bibit tanaman tersebut. Nah, itulah diibaratkan sekolah itu sebagai tempat persemaian ya. Jadi kalau sebuah bibit yang sudah rusak sekalipun, ketika di tangan petani yang handal, di tangan tanah yang subur, di tangan niat yang sangat luar biasa untuk memperbaiki. Selamat bergabung Bapak Riki. Di tangan petani yang ulet seperti itu, bibit tersebut nanti pasti akan boleh bertumbuh dengan baik. Nah, dari uraian tadi Bapak Ibu kita memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan ya, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi itu adalah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik ya. Bagaimana caranya yang dilakukan guru untuk dapat membantu siswa itu tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila itu bagaimana? Nanti kita boleh sama-sama berdiskusi nanti sharing dengan Miss Arta di sini ya. Membangun budaya positif yang berpihak kepada murid itu bagaimana? Di situ saya lihat ada perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, apa itu lagi misi yang nomor 5, keyakinan kelas dan segitiga restitusi ya. Apa itu ya? Apa itu? Mungkin ini ada yang masih hal baru bagi Bapak Ibu. Silahkanlah bergabung bersama-sama, kita berdiskusi di sini, sharing bersama dengan Bu Arta nanti, mungkin juga nanti boleh
diberikan lagi bimbingan lagi oleh Bapak Riki selaku PP-nya Ibu Arta ya. Jadi selamat mengikuti diseminasi ini Bapak Ibu sekalian. Sukses buat Ibu Arta. Kiranya nanti dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu guru yang boleh berhadir saat ini boleh nanti juga menyebarkannya di sekolah tempatnya masing-masing sehingga budaya-budaya positif ini nanti boleh tertular, boleh juga nanti ada di daerah sekolah Bapak Ibu yang hadir pada Room Meet kita kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk kegiatannya ya Miss Arta. Silakan dilanjutkan kegiatannya. Saya akan tetap berada di sini, tetapi mungkin 2 device karena saya juga di sebelah sedang dibekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik sekali. Terima kasih ya Bu. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangannya dong untuk kata pengantar yang diberikan Ibu Citra selaku pimpinan saya. Yes, terima kasih untuk tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Tidak usah berpanjang lebar kali ya. Sudah dibuka oleh beliau tadi sebagai kata pengantar. Kita lanjut ke intinya saja. Di sini saya ingin berbagi bersama Bapak Ibu sekalian tentang diseminasi budaya positif dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Ya. Diseminasi budaya positif ini ada beberapa bagian. Namun sebelum kita masuk pada bagian pertama, kita baca dulu apa sih arti pendidikan dan tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak-anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai oleh Pak Tani. Kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, mendidik mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan berlandaskan budi pekerti yang baik. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan Bapak Ki Hajar Dewantara, tadi juga Ibu pimpinan saya sudah menjelaskan sedikit bahwasanya pendidikan itu ibaratkan pertumbuhan sebuah tumbuhan dengan petani. Nah, selama ini kita ketahui bahwasanya pendidikan itu hanyalah sekedar menuntut. Namun, menurut tuntutan yang dikatakan oleh Bapak KHD, pendidik itu harus menuntun sepenuhnya anak-anak. Karena pada dasarnya anak itu bukanlah kertas kosong, Bapak Ibu sekalian. Saya juga baru tahu, apalagi setelah berkecimpung dalam dunia pendidikan guru penggerak ini, bahwasanya saya itu selama ini salah mengibaratkan anak-anak itu dasarnya kertas putih yang bisa sesuka hatinya kita lukis apa yang kita mau di dalam kertas. Dan ternyata tidak, Bapak Ibu. Anak-anak itu sudah terlahir sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan garis-garisnya, namun masih samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik memperjelas samaran itu menjadi lukisan utuh, di mana mereka itu terbentuk menjadi pribadi yang lebih
nyata lagi sesuai dengan kemauan dasarnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang gagal. Siswa yang latar belakangnya sekalipun itu tidak baik di mata orang, itu akan menjadi baik ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru yang tepat. Sama halnya seperti yang dikatakan Ibu Citra tadi, bahwasanya sebuah tumbuhan itu tidak ada yang gagal ketika bertemu dengan petani yang tepat, yang benar-benar menuntun pertumbuhan tumbuhan itu dengan baik. Baik melihat dari struktur tanahnya, kesuburan tanah, baik itu kompos atau pupuk yang diperlukan pada tumbuhan tersebut. Demikian juga dunia pendidikan Bapak Ibu. Nah, marilah kita menjadi pendidik yang menuntun dengan sepenuh hati, melihat kodrat apa yang diinginkan para peserta didik kita yang sebenarnya. Selanjutnya, dalam proses menuntun perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir. Dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa bebas belajar dan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, ya sesuai dengan butir-butir profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6. Jadi pertama sekali agar siswa itu merasa nyaman dan tenang, kita harus menyesuaikan kondisi sekolah itu atau ruangan kelas itu yang lebih menyenangkan lagi Bapak Ibu. Jangan biarkan anak-anak kita datang ke sekolah merasa tertekan. Jadi tuntutan Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyuruh kita mengubah sekolah itu menjadi tempat yang lebih menyenangkan bagi siswa. Oke, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ya ini salah satu tentang budaya positif, di mana untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma belajar adalah pergeseran pembelajaran dari teacher center ke student center learning, yang sekiranya dapat merubah kualitas pendidikan saat ini. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu sekalian atau bahkan saya juga sering berpusat pada saya sendiri ketika melakukan pengajaran di ruang kelas. Nah, menurut budaya positif yang diinginkan pada saat pendidikan ini, mari kita mengubah paradigma belajar pada masa lampau yang lebih berpusat kepada siswa, atau boleh dikatakan kalau bahasa kerennya itu student center ya, bukan lagi menjadi guru yang menjadi pusat perhatian, namun siswanya langsung Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat pembelajaran itu agar berpusat kepada siswa? Apa upaya kita? Mungkin kita akan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu, di mana pembelajaran yang berdiferensiasi ini mengajak kita para pendidik itu lebih kreatif, memilah-milah siswa sesuai kemauan cara belajarnya. Jadi dulu atau ilusi kita pada pendidikan masa lampau hanya duduk kasih tugas siswa itu dalam pemikiran kita itu sama saja. Namun di paradigma pembelajaran yang dituntut pada saat ini, kita harus lebih kreatif Bapak Ibu untuk memunculkan ide-ide terbaik agar mereka itu tidak merasa jenuh untuk bertahan atau melanjutkan pendidikannya di ruangan kelas. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kalau ibaratnya siswa tersebut tidak terlalu tertarik dengan menggambar, maka kita boleh menggabungkannya kepada bagian yang merangkai kata atau membuat kalimat.
Atau bisa juga dipilah dengan membuat puisi, yang pasti di dalam ruangan kelas itu harus aktif siswanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ilusi-ilusi yang lama boleh kita ubah seperti yang ada pada slide ini. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kalau dulu mungkin kita bisa mengontrol murid sepenuhnya. Kalau sekarang tidak, Bapak Ibu. Bagaikan salah satu contoh, jika saya boleh bercerita sebentar, anggap saja kita sedang menggenggam sebuah benda yang sangat berharga bagi kita. Namun, di satu sisi yang lain, teman kita yang lain ingin merebut benda berharga tadi dari tangan kita. Siapakah yang menjadi kontrol utama yang membuka genggaman tangan tersebut? Apakah teman kita atau diri kita sendiri? Nah, yang menjadi pemegang kontrol yang paling utama itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Kita yang bisa mengubah diri kita. Kita yang bisa mengubah paradigma kita. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain agar mengikut seperti kita, tidak. Dengan alasan apapun itu, genggaman itu tidak akan terbuka ketika kita memang tidak mengatakan untuk tidak dibuka. Jadi ilusi yang kedua ini juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sering kita lakukan, Bapak Ibu, melemparkan masalah kepada teman yang lain. Hal seperti itu ada pada zaman dulu. Zaman sekarang kita yang merajai diri kita sendiri. Kita yang bisa membentuk masa depan kita sendiri. Begitu juga dengan para siswa. Mereka yang bisa membentuk mereka sendiri. Hanya saja kita bisa menemani atau menuntun seperti apa yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tadi yang saya bilang itu. Seberapa kuat pun teman kita untuk mengambil alih benda yang kita genggam tadi, itu tidak akan terbuka sejauh kita masih memegang atau mengendalikan kontrol pribadi kita sendiri. Oke, di sini ada tentang stimulus to respond dan teori kontrol yang dulunya kita orang lain bisa mengontrol saya, namun dalam penjelasan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada zaman dulu mungkin kita model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya mengubah paradigma kita untuk menjadi model berpikir menang-menang. Jadi segalanya itu tergantung pada diri pribadi seseorang. Oke, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini memiliki makna dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Maaf sekali Bapak Ibu, mungkin terganggu pendengarannya sedikit karena kami di sini masuk siang ya. Oke, saya lanjutkan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di pemikiran para guru bahwa disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplini diri kita.
Dan peraturan demikian itulah harus yang ada di dalam suasana yang merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Berarti sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bagaimana mengubah paradigma kita? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin merubah kerangka acuan kita, maka ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Iya. Jadi kalau dulu mungkin kita berhadapan pada siswa itu agar siswanya disiplin, kita selalu memberikan tekanan atau hukuman. Tidak selamanya Bapak Ibu kita dengan cara memaksa mereka agar mengikuti apa yang kita mau, itu dikatakan disiplin. Iya. Hanya saja kita bisa mengikuti atau mengingatkan mereka melalui nilai-nilai kebajikan. Yang mana nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam poin-poin profil pelajar Pancasila. Yang mana isinya diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan itu boleh kita tanamkan ketika kita mengubah suasana yang pembelajaran lebih merdeka, bukan yang tertekan seperti dulu-dulunya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu masih agak sulit anak-anak itu datang ke sekolah hanya karena mengingat Bapak Ibu gurunya yang killer, termasuk saya sebelum masuk dalam dunia pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Tapi setelah saya masuk dalam dunia guru penggerak ini, perlahan emosi saya surut sendiri. Saya mengusahakan bagaimana suasana kelas itu lebih aman, damai, mereka tidak melihat saya seperti melihat hantu begitu ya Bapak Ibu. Karena saya masih mengingat guru saya yang paling killer pada masa SD, SMP, bahkan sampai SMA. Nah itu karena terlalu terlalu teringat bahwa guru itu kejam hanya karena mungkin memaksa agar saya disiplin. Ya, itu pada zaman itulah Bapak Ibu. Tapi pada zaman ini kita dituntut untuk lebih mengajak siswa kita itu lebih menyenangkan lagi, lebih menganggap kita lebih saudara akrab lagi, agar dengan demikian ketika mereka dan kita itu sudah akrab, apapun yang kita katakan itu mereka dengarkan Bapak Ibu. Karena mereka sudah lebih dulu merasa senang. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang dimana motivasi perilaku manusia ini terbagi dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini diantaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Jadi, kalau pada saat saya SD, seperti saya katakan tadi, saya merasa terbeban untuk datang ke sekolah, atau saya merasa terbeban ketika tidak mengerjakan tugas, hanya mengingat hukuman yang mungkin diberikan guru saya lewat jeweran, lewat cubitan pipi. Nah, jadi saya mengerjakan tugas PR saya itu hanya karena dilandasi rasa takut dikarenakan adanya hukuman. Nah, itu termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Karena itu motivasi yang tidak dari dorongan diri sendiri. Yang kedua ada juga dia motivasi yang berupa menunggu imbalan. Anak-anak kita ini atau siswa-siswi kita masih sering mengatakan, kalau aku sekolah, mama kasih jajan berapa?
Kalau aku beli itu baliknya sama aku ya, begitu. Berarti motivasi yang mereka katakan itu secara tidak sadar adalah motivasi eksternal, karena hanya menginginkan imbalan atau hanya karena alasan. Namun motivasi yang kita inginkan yaitu motivasi yang lahir dari diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik atau internal. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, boleh kita baca bersama. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini boleh saya tanya secara pribadi kepada Bapak Ibu guru yang gabung di Meet ini. Setuju nggak Bapak Ibu ketika nomor 1 pernyataannya itu mengatakan bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya coba bertanya kepada ibu apa ya? Sebentar saya lihat ya Bapak Ibu. Atau boleh dikomentari di kolom komentar kita Bapak Ibu, di kolom chatnya. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian bahwa pernyataan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya boleh ditanggapi Bapak Ibu sekalian untuk nomor 1. Hukuman ini ya kayak berupa ancaman. Apakah dengan kita mengancam anak, mereka itu bisa disiplin ketika kita sudah kasih ancaman begitu. Awas ya kalau nggak siap PR ya. Begitu. Oke, menurut dari Bapak Ibu atau Ibu Be Happy di sini ya, katanya tidak. Tidak ya, tidak dapat mendisiplinkan ya, tidak setuju ya. Bapak Ibu guru yang lain boleh memberikan tanggapan kali? Ya, Ibu Rosida Tumanggar juga mengatakan tidak, Bu. Iya, super sekali jawabannya Bapak Ibu ya. Ibu Debiana Simanjoran juga mengatakan tidak. Ibu Maria juga mengatakan tidak. Bapak Ibu guru yang lain setuju ini ya? Atau gimana ya? Iya, untuk pernyataan 1 memang kita satu pemikiran ya Bapak Ibu bahwasanya hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Kita kasih ancaman pun itu tidak akan bisa mendisiplinkan dia karena itu memang tidak dilandasi dengan kesadaran pribadinya. Itu hanya karena ada alasan, maka dia melakukan dengan terpaksa. Ya. Untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju apa tidak kita Bapak Ibu? Boleh ditanggapi. Pemberian hukuman. Kalau dia terlambat, kita suruh bersihkan kamar mandi, begitu. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, kita suruh kutip sampah di lapangan sekolah, gitu. Apakah kita setuju atau tidak Bapak Ibu untuk pernyataan nomor 2? Boleh dikasih komentar di kolom chat kita Bapak Ibu sekalian. Iya, tidak setuju menurut Bapak Ibu atau Be Happy ya? Bapak atau Ibu Be Happy. Bapak Ibu guru yang lain mungkin boleh memberikan tanggapan? Iya, untuk
pernyataan nomor 2 juga setiap dikatakan hukuman itu saya juga tidak setuju Bapak Ibu. Karena hukuman ini membuat kita memicu untuk naik darah, sekaligus juga membuat anak-anak kita merasa takut yang namanya hukuman ya. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pernyataan nomor 3 ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, menurut Ibu Rosdiana tadi ya, setuju. Menurut Bapak Mas Dino juga setuju. Kepada Ibu apa ya? Saya mau Ibu Rosida Tumanggor, boleh dong berikan sedikit penjelasan Ibu, kenapa Ibu setuju dengan pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kepada Ibu Rosida, boleh open cam, Bu. Iya Bu, karena dengan kita memotivasi anak, tentu anak-anak lebih termotivasi, lebih tertantang mereka Bu, kalau dikasih motivasi yang indah gitu, menyenangkan. Oh begitu ya Bu. Apakah hal itu pernah Ibu lakukan sebelumnya bersama siswa kita? Pernah Bu, saya seperti ini, saya kasih hadiah, contohnya saya kasih permen. Nanti yang nilainya bagus, saya kasih permen gitu Bu. Itu contoh kecilnya Bu. Yang lain kasih hadiah pulpen untuk anak kelas 1, 2. Oh, keren sekali Ibu. Aduh, berikan tepuk tangan dong Bapak Ibu kepada Ibu Rosida ya, yang sangat menuntun para siswa ya, memberikan penghargaan ya. Oke, terima kasih Ibu Rosida. Iya Bu. Oke Bapak Ibu sekalian, antara benar dan salahnya itu tergantung pada kita, karena kontrolnya ada pada tangan dan kepala kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, di sini ada pernyataan dari Alficon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ada beberapa penghargaan Bapak Ibu yang tidak diperkenankan untuk kita lakukan, apalagi secara berlebihan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Lalu penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum. Jadi penghargaan ini juga Bapak Ibu sekalian tidak selamanya baik untuk kita lakukan kepada siswa, apalagi secara berlebihan. Untuk yang tenar-tenar baru kali ini ya Bapak Ibu, yang ada di TikTok ya, apalagi anak-anak sekarang sudah pada tahu itu kayaknya, yang mengatakan agar keterikatan kita itu baik-baik aja, pinjam 100 gitu ya. Nah, bahasa ini termasuk penghargaan yang menurunkan kualitas atau merusak hubungan. Nah, boleh-boleh saja kita memberikan penghargaan Bapak Ibu, tapi tidak boleh berlebihan. Karena di mana penghargaan itu tidak selamanya dilandasi dengan dorongan pribadi siswa tersebut. Ya. Jadi boleh saja kayak yang dikatakan Ibu Rosida Tumanggor tadi, hanya sekedar saja. Namun kalau mengiming-imingkan, nanti kalau kamu juara 1, saya kasih buku ini atau saya kasih sepeda. Nah, hal itu tidak selamanya memberikan hal baik kepada anak-anak Bapak Ibu. Tidak selamanya memberikan budaya positif kepada siswa. Karena itu termasuk motivasi atau dorongan yang dikarenakan sebuah alasan begitu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu untuk slide berikutnya. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik
Yang pertama itu saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, di keterangan yang pertama ini adalah salah satu contoh motivasi intrinsik anak yang mereka lakukan secara kesadaran. Dengan cara mereka atau dengan cara si anak tadi berhasil menggabungkan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dia merasa dirinya itu sudah layak hanya diberikan jempol atau diberikan motivasi karena dia sudah mungkin dapat pujian dari gurunya atau pujian dari ayah ibunya begitu. Nah, penghargaan itu memang didapati hanya dari motivasi seperti itu. Hal-hal itulah yang kita picu untuk kita tanamkan kepada siswa. Bagaimana agar mereka itu mendorong pribadinya sendiri saja. Seperti tadi yang kita katakan, kontrol itu ada pada diri pribadi, bukan pada diri orang lain. Yang kedua yaitu jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Begitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu mereka itu kita berikan, wah selamat ya, kamu hebat begitu, daripada berupa bentuk barang. Kita takut karena sekali dua kali kita lakukan malah kebablasan atau keseringan itu yang menjadikan motivasi atau alasan mereka untuk mencapai keberhasilan ke depannya. Tapi coba kita berikan motivasi dengan kata-kata atau kalimat positif yang lebih membangunkan nilai-nilai kebajikan pada pribadi anak untuk memotivasi dirinya sendiri. Oke, di sini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan itu termasuk hukuman. Konsekuensi ini mungkin nanti ini saya jelaskan di slide berikutnya ya. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Setiap manusia pasti membutuhkan 5 dasar kebutuhan ini. Untuk Bapak Ibu yang berkenan mungkin dari 5 kebutuhan manusia ini, apa sih yang paling berperan penting bagi kita Bapak Ibu sekalian? Dari antara 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada tampilan kita. Mungkin kepada ibu apa ya? Atau salah satu Bapak Ibu yang memberikan masukan di antara kelima itu yang mana sih yang lebih kuat untuk kebutuhan dasar manusia atau pribadi kita? Ada yang beri tanggapan Bapak Ibu sekalian di antara yang ada di mic ini? Atau saya coba pilih Ibu Triana Magdalena. Boleh kasih penjelasan sedikit Ibu? Kenapa, Miss? Ibu Triana ini akun Ibu enggak kan? Yang mana? Ibu Triana Magdalena. Oh, no. Saya dengar Magdalenanya, saya pikir saya dipanggil. Oh, mirip ya Bu ya, mirip namanya ya Bu ya. Nah, kepada Ibu Triana Magdalena boleh dong kasih masukan Bu, di antara 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mana sih yang lebih penting menurut Ibu gitu? Ibu Triana Magdalena, apakah stay di dalam? Mungkin kepada Bapak Mas Dino Simarmata deh ya.
Dari antara 5 ini Pak, kebutuhan dasar manusia, yang mana sih yang lebih penting atau berperan penting menurut Bapak? Ya, kepada Bapak Mas Dino Simarmata berikan tanggapan. Atau kalau malu-malu boleh dibalas dari kolom komentar kita, Bapak Ibu. Yang pastinya 5-5 itu pasti kita butuhkan, tapi ada yang paling dibutuhkan. Salah satunya saya itu saat ini posisinya itu lebih membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang dari keluarga atau juga cinta dan kasih sayang teman hidup, ya kan? Apalagi untuk teman hidup yang belum ketemu sampai saat ini, ya kan? Ya, begitu Bapak Ibu. Oke, menurut Ibu, terima kasih untuk tepuk tangannya Ibu Evi. Ini tepuk tangannya ikut senang atau ikut gimana ya? Oke, menurut Ibu Rosida Tumanggor, Ibu lebih memilih nomor 1 ya, kebutuhan bertahan hidup. Oke, baik Ibu. Ibu Rolina Magdalena Sihombing, kebutuhan bertahan hidup. Oh iya, nomor 1 juga ya Ibu. Ibu atau Bapak Be Happy ini, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, dan kesenangan. Oke, banyak sekali ya, ada 3 ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin apa? Kalau uang di sini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Namun saya sedikit berikan penjelasan, ya semua ini sangat kita butuhkan Bapak Ibu, termasuk siswa-siswi kita. Ketika kita bertemu dengan salah satu siswa kita mungkin yang wajahnya murung di dalam kelas, di ruangan kelas, kita boleh bertanya kepada pribadi siswa tersebut. Kita nggak boleh atau kita nggak harus langsung memarahi mereka. Kau dengar nggak dari tadi Bapak Ibu menyeraskan di sini? Kamu ngantuk-ngantuk di situ kenapa sih? Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu juga membutuhkan kebutuhan dasar yang 5 poin ini. Kita boleh langsung tanya kepada mereka, apakah alasannya dia murung di dalam kelas karena dimarahi orang tua, berarti mereka lagi membutuhkan cinta dan kasih sayang. Apakah dia tidak diberikan uang jajan, berarti alasan dia murung hanya karena tidak adanya kesenangan. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan cap kepada satu siswa yang mungkin murung di dalam kelas itu dikarenakan malas atau tidak tertarik dengan pembelajaran kita. Tidak Bapak Ibu. Kita boleh mengenali siswa itu seperti tadi yang kita katakan di awal, pembelajaran berdiferensiasi, mengenali siswa secara spesifik, baik dari kodrat alamnya, baik dari kodrat zamannya, apa sih yang dibutuhkan siswa. Kalau dia membutuhkan kasih sayang, kita coba mendekatinya dengan kasih sayang. Kalau dia ingin kebebasan, kita coba mendekatinya, kebebasan apa yang dia inginkan. Kalau dia menginginkan penguasaan apa yang mereka inginkan. Kita boleh tanya pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Memang pendidikan saat ini kita lebih dituntut untuk lebih menghamba kepada siswa. Lebih menarik perhatian mereka. Karena Bapak Ibu, saya pernah dengar kita peran guru ini sudah terkalahkan hanya karena tingginya teknologi saat ini. Mereka lebih menyenangkan untuk bermain game berpuluh-puluh jam bahkan seharian di depan layar handphone daripada bertemu dengan kita. Berarti wajah-wajah kita belum menyenangkan buat mereka. Jadi kita dituntut untuk mengenali juga kebutuhan dasar yang ada pada siswa kita Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ya, yang kelima-limanya itu saling membutuhkan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Si Agus ini bisa dikatakan satu sisi jahil lah mungkin ya, karena dia bisa memaksa bekal makan siang dari kawan-kawannya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Agus memiliki alasan-alasan tertentu. Mungkin dia karena lapar, berarti dia lagi membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Ataukah si Agusnya sedang ingin diperhatikan? Berarti Agusnya sedang membutuhkan di antara 5 kebutuhan tadi, yaitu cinta dan kasih sayang. Apakah si Agusnya ingin dikenal untuk merasa hebat oleh teman-temannya? Maka dia membutuhkan posisi, yaitu penguasaan dari 5 kebutuhan dasar tadi. Jika si Agusnya menjawab merasa bosan atau merasa bosan dengan makanan yang diberikan ibunya, mungkin dia sedang membutuhkan kebutuhan kebebasan yang nomor 4 ya tadi ya. Nah, yang kelima, jika si Agus menjawab karena iseng atau jahil, mungkin dia sedang membutuhkan kesenangan. Jadi kelima-limanya memang saling kait-mengkait atau saling membutuhkan melihat porsinya para peserta didik, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang mana 5 posisi kontrol restitusi ini yang sangat berperan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Ayo, saya harap Bapak Ibu sekalian yang ada di room ini coba menanggapi posisi kontrol apa sih yang sudah ada pada diri Bapak Ibu sekalian selama ini. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, bahkan manajer? Ayo Bapak Ibu guru sekalian, boleh dibuka kameranya, saya juga ingin kenal satu persatu Bapak Ibu. Kepada Ibu Nursani Sihotang, boleh open cam Bu. Yang udah memberikan tanggapan siapa ya? Ibu atau Bapak be happy ya. Yang dikatakan di sini posisi kontrol yang sudah dimiliki itu sebagai penghukum dan pemantau. Ya, penghukum dan pemantau. Oke, terima kasih Bapak Ibu be happy. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang boleh memberikan suara peraknya. Ibu Rosida Tumanggur lagi deh ini kayaknya. Halo Bapak Ibu. Boleh diberikan tanggapannya di dalam kolom chat aja, kalau tidak Ibu Rosida Tumanggur mengatakan sebagai penghukum dan pemantau. Bapak Ibu guru yang lain sebagai apa nih? Sebagai manajer kah? Manajer perusahaan begitu ya? Sebagai pembuat merasa bersalah, belum ada pilihan ya? Atau sebagai teman? Kalau saya pribadi, saya pernah berperan sebagai teman bagi siswa Bapak Ibu sekalian. Iya, ada teman saya ternyata Ibu Iranawati ya. Ya, Ibu Iramawati mengatakan sebagai teman. Ibu Rorina Madalena Siombi mengatakan sebagai teman dan sebagai pemantau. Ibu Maria masih sebagai penghukum. Memang enak sekali Bapak Ibu kalau berhadapan sama siswa ini hanya marah-marah gitu ya. Kita saja yang merasa seperti itu Bapak Ibu. Tapi menurut mereka itu sangat tertekan ketika melihat wajah kita itu seperti wajah singa begitu ya.
Jadi saya tadi pernah berperan sebagai teman bagi siswa, bahkan dia curhat kepada saya, Bapak Ibu. Miss tahu nggak, Bapak Mama saya berantem loh. Dia cerita, dia menganggap saya itu sebagai temannya. Ya satu sisi juga bisa boleh. Kita sebagai guru harus serba bisa. Harus joker kemana aja. Perannya apa saja boleh. Bagaimana caranya agar siswa itu merasa tenang, nyaman, dan damai ketika bersama kita. Terciptalah guru-guru favorit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sering mengatakan kepada siswa itu, agar kamu itu senang ke sekolah, coba pilih salah satu atau beberapa guru yang menurutmu artis yang paling kamu gemari. Ya, kalau kita ini sebenarnya artis pendidikan ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan itu adalah menarik perhatian siswa. Ketika kita tidak berhasil menarik perhatian mereka, bagaimana caranya pembelajaran itu sampai kepada mereka? Ya, makanya saya sering menekankan kepada siswa untuk memilih atau berlandaskan karena cinta atau karena rindu bertemu dengan ibu guru ini, aku sayang sama bapak ini, aku sayang sama ibu ini, agar menjadi alasan mereka yang semakin terpicu untuk datang ke sekolah. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hampir sama juga, saya juga sudah pernah menjadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, secara perlahan, paradigma atau ilusi saya pada masa lampau terkikis bahwasanya penghukum itu salah Bapak Ibu. Kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, di sini kalau dia sebagai penghukum itu biasanya menghardik Bapak Ibu atau menunjuk-nunjuk siswa. Bahkan menyakiti, bahkan juga menyindir kepada siswa. Contoh katanya begini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, begitu. Kalimat ancaman yang keluar dari kita membuat mereka itu merasa tertekan dan membuat hasil seperti yang ada di layar kita ini memberontak atau menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Nah, hasilnya tidak baik Bapak Ibu ketika kita berperan sebagai penghukum. Nah, bagaimana lagi dengan ketika kita berperan sebagai pembuat merasa bersalah? Ini identik gurunya ini sering berceramah. Ya, sering melempar-lemparkan masalah itu hanya karena kamu begitu. Seharusnya ibu itu datang jam segini, tapi karena nunggu kamu, gitu. Nah, kalimat selanjutnya yang sering kita lontarkan itu, ibu kecewa lihat perubahan sikapmu saat ini. Begitu. Lalu kalimat yang sering kita munculkan juga, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, gitu. Jadi mereka itu merasa, oh karena saya ternyata ibu ini seperti ini. Nah, posisi kontrol yang seperti itu juga tidak baik Bapak Ibu, karena membuat hasil siswa kita itu menjadi menyembunyikan atau berbohong. Mereka tidak akan jujur, hanya karena mendengarkan kata-kata satu sisi yang membuat mereka salah. Nah, sebagai teman, ini guru berbuat alasan-alasan untuk muridnya, seperti membuat kalimat seperti, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu mau ibu dimarahi ibu kepala sekolah? Masa kamu tega ibu dimarahi atau ditegur sama bapak kepala sekolah? Begitu, ini sebagai teman. Lalu hasilnya mereka itu menjadi ketergantungan. Nah, sebagai pemantau, ini guru berbuat menghitung atau mengukur apa sih yang sudah kamu lakukan sejauh ini. Begitu ya Bapak Ibu. Kalimat selain itu, apa peraturannya? Kamu lihat nggak peraturan kita? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, menghasilkan siswa yang menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nggak diawasi, mereka tidak berubah begitu. Jadi kita juga Bapak Ibu guru sering melakukan hal seperti itu sih sebenarnya. Kalau ibu kepala sekolah di situ, saya cepat datang. Tapi kalau tidak di situ, biar aja terlambat. Berarti kita juga tidak termasuk melakukan motivasi intrinsik.
Hanya karena kita sering melakukan posisi kontrol sebagai pemantau, hanya melihat-lihat orang, maka kita berubah paradigma. Nah, hal sebagai pemantau ini juga salah atau kurang tepat Bapak Ibu sekalian. Lalu, posisi kontrol apa sih yang lebih menguntungkan atau lebih baik untuk kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Yaitu manajer. Ini yang dikatakan manajer bukan manajer perusahaan Bapak Ibu, tapi guru yang berbuat demikian itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau sering meyakinkan atau memberikan keyakinan bagi peserta didik atau individu lainnya. Kalimat yang sering dimunculkan yaitu apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang sudah kita lakukan, begitu. Nah, kalimat selanjutnya mungkin apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di situ tidak ada kalimat-kalimat yang merusak pola pikir siswa. Namun kita mengajak mereka untuk mengulang kembali kesepakatan atau yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, hasilnya juga siswa itu menjadi lebih kuat dengan cara mengingat kembali kesepakatan atau keyakinan nilai kebajikan apa yang sudah kita tekankan dalam kelas. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, posisi yang lebih bermanfaat atau posisi yang lebih berdampak baik untuk kita lakukan yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, bahkan saya juga baru kali ini atau baru belakangan ini kok melakukan sebagai posisi kontrol manajer. Selama ini saya seringan sebagai penghukum. Namun kita kembali pada slide yang pertama tadi, bahwasanya secara perlahan, mari kita ubah paradigma yang sudah lampau ke paradigma atau ke pendidikan yang dituntut pada masa kini. Secara perlahan kita bisa mengkondisikan pemikiran kita itu yang lebih menyenangkan. Jadi ketika wajah kita sudah menyenangkan dilihat para siswa, situasi sekolah atau kelas itu pun menjadi lebih menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Iya, kalau menurut Ibu Salvia sudah pernah menjadi manajer ya. Terima kasih untuk perubahan pendidikan posisi kontrol yang Ibu lakukan. Memang harus demikian Bapak Ibu sekalian. Agak sulit sih, tapi itu di awal ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini dia kalimat penghukum yang paling sering kita dengarkan ya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, dikatakan kata awas ini mereka sudah merasa terancam ya Bapak Ibu sekalian. Mereka merasa takut untuk ketemu besoknya. Ketika aturan yang kita tentukan tadi mereka langgar begitu ya. Nah, yang kedua yang paling sering kita ucapkan mungkin kamu selalu saja salah. Selalu dan selalu, pasti selalu yang terakhir. Selesai gitu ya. Kita tidak kasih kesempatan untuk mereka berbicara kalau peran-peran sebagai penghukum. Nah, yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Kalimat yang sering kita lontarkan yaitu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini juga sering secara tidak sadar kita lakukan atau kita ucapkan kepada siswa. Selanjutnya sebagai teman, seperti tadi yang sudah saya katakan, seperti kalimat yang ada di sini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kalimat selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Begitu, ini sebagai teman. Mungkin memang sedikit damai bersama mereka ketika kita lontarkan bahasa ini. Namun, posisi mereka itu boleh-boleh saja salah menempatkan bahwasanya mereka adalah siswa. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Tadi juga sudah kita baca ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia manajer ya. Manajer ini kalimat yang dilontarkan sangat bijak sekali Bapak Ibu sekalian. Bentar ya Bapak Ibu.
Nah, manajer ini kalimat yang dilontarkan itu seperti memang benar-benar pimpinan yang lebih baik. Apakah kamu meyakininya? Kesalahan yang kamu lakukan itu, apakah kamu sudah memikirkannya dampak tersebut? Nah, begitu Bapak Ibu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, mereka kita suruh untuk berpikir kembali dengan kasus atau tindakan yang salah mereka lakukan tadi. Yang ketiga mungkin, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu kalimat yang paling sering juga diucapkan seorang manajer yaitu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, kita sering kali Bapak Ibu menemukan kasus di sekolah. Nah, kasus itu bisa diselesaikan dari 5 posisi kontrol tadi. Nah, dari posisi yang kita inginkan agar siswa itu tidak melakukan secara berulang kali kesalahan yang sama, alangkah baiknya kita berposisi sebagai manajer tadi Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini ada cuplikan video mungkin yang bisa mengubah paradigma kita Bapak Ibu sekalian untuk mengubah posisi kontrol penghukum, membuat merasa bersalah, memantau teman menjadi posisi manajer. Nah, ini dia cuplikan video sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari cuplikan video tersebut sudah mengajarkan kita secara perlahan peran dan posisi mana sih yang lebih tepat yang membuat peserta didik itu berhasil mengubah dirinya untuk lebih berubah lebih baik lagi. Perlu saya paparkan juga bahwasanya posisi kontrol itu sering memposisikan 3 hukuman, yaitu 3 jenis hukuman, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana hukuman ini seperti tadi yang dikatakan atau peran pertama itu, posisi kontrol sebagai penghukum, dia memberikan hukuman. Yang mana hukuman ini biasanya muncul secara tiba-tiba, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Kalau ibaratnya si Naren tadi tidak datang, Naren tidak tahu akan diberikan hukuman apa. Nah, biasanya hukuman itu diberikan oleh satu pihak, oleh guru tersebut, tanpa ada kesepakatan atau nilai-nilai yang disepakati sebelumnya ketika melanggar peraturan tersebut. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah peraturan yang diciptakan oleh dua kebelah pihak, antara siswa dengan gurunya. Nah, kita akan menciptakan sebuah peraturan yang mana ketika dilanggar akan mendapatkan konsekuensi. Nah, yang ketiga adalah restitusi, di mana restitusi ini adalah pengingat untuk mengubah sikap para peserta didik. Jadi kita juga boleh memberikan teguran kepada siswa dari 3 jenis yang sudah saya ucapkan tadi, yaitu adalah berupa hukuman, di mana hukuman ini adalah yang diciptakan oleh satu pihak dan muncul secara tiba-tiba. Jadi di sini Bapak Ibu saya coba kita untuk kembali lagi atas tindakan guru dengan konsekuensi atau hukuman yang sering kita sampaikan kepada siswa. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang bertuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu sekalian? Sepertinya ini lebih enak ketika dibaca secara bergantian ya. Boleh dong Bapak Ibu sekalian memberikan suara peraknya untuk menanggapi pernyataan yang pertama. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi pada pernyataan yang pertama Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang bertuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu Be Happy ya, hukuman. Kalau menurut Ibu, Ibu apa ya? Saya panggil saja ya Bapak Ibu ya. Boleh dong. Kepada Ibu Maria Nadia Sri Hartini, menurut Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi sih Bu?
Ibu Maria. Boleh langsung diucapkan saja, Bu, atau dibuka mikrofonnya, biar jangan cuma suara-suara saya saja di sini. Kalau Ibu menanggapi di sini sebagai konsekuensi ya. Untuk pernyataan pertama, menurut Ibu Maria itu adalah konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua di sini adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu sekalian? Ibu Happy mengatakan hukuman, Ibu Rosida mengatakan hukuman. Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu yang lain memberikan tanggapan untuk yang kedua, apakah itu termasuk konsekuensi, hukuman atau restitusi? Tapi di sini pilihannya hanya 2 ya Bapak Ibu sekalian. Hukuman dan konsekuensi ya. Oke. Masih sampai Ibu Rosida ya. Oke, yang ketiga di sini adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu yang gabung di sini, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat loh. Ayo, apakah itu hukuman untuk melakukan push up sebanyak 15 kali? Hukuman menurut Ibu Rosdiana ya. Bapak Mas Diano juga. Oke, karena sudah ditanggapi untuk beberapa orang Bapak Ibu guru yang lain. Untuk pernyataan berikutnya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi kah? Hukuman kah? Konsekuensi. Keren-keren sekali Bapak Ibu sekalian ya. Sudah sore juga semangatnya tetap berkobar-kobar, masih seperti pagi hari ya. Masih semangat ya. Oke, kita lanjut. Bapak Mas Dino juga mengatakan konsekuensi. Oke, selanjutnya di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, Ibu Maria juga mengatakan konsekuensi. Pak Mas Dino juga mengatakan konsekuensi. Karena sudah ada 3 Bapak Ibu guru yang memberikan pendapat, kita lanjut pernyataan berikutnya. Ya. Selanjutnya di sini meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Ya, hukuman ya. Oke, yang terakhir kali di sini adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi seperti yang dikatakan yang dilakukan Naren tadi? Hukuman, konsekuensi juga ada ya. Nah, penasaran nggak sih Bapak Ibu sekalian? Apa jawaban yang paling benarnya? Kita coba ya. Tapi jawaban Bapak Ibu nggak ada yang salah kok. Karena semua kontrol jawaban ada pada tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, jawabannya ini. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah hukuman, yang keempat adalah konsekuensi, yang kelima adalah konsekuensi, yang ke berapa nih? 6 ya?
Ya, yang keenam adalah hukuman dan yang terakhir adalah konsekuensi. Oke, tepuk tangan dong untuk kita Bapak Ibu sekalian. Hebat ya. Wah, saya coba mengajak Bapak Ibu guru sekalian ini untuk menjadi guru-guru penggerak di angkatan selanjutnya deh ya. Karena dari sini saya bisa menerawang bakalan banyak nih yang menjadi guru-guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan menjadi agen perubahan pendidikan. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Tidak terlalu banyak lagi ya Bapak Ibu, masih semangat ya. Nah, di sini tadi kita diakhiri dengan video atau cuplikan dari 5 posisi kontrol ya. Yang keenam ya, nomor 2 yang terakhir nih, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik atau dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas yaitu diantaranya keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, inilah alasannya Bapak Ibu mengapa tidak membentuk peraturan kelas saja. Kenapa harus keyakinan kelas? Padahal kita sering masih mengatakan untuk siswa itu peraturan apa nih yang kita ciptakan di kelas ini. Dari antara peraturan dan keyakinan, kita lebih baik memilih yaitu keyakinan, di mana keyakinan ini memiliki nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang muncul terhadap siswa ketika menciptakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu diciptakan oleh kedua individu atau kedua warga yang ada di kelas itu, baik siswa dan juga wali kelasnya. Nah, di sana disepakati keyakinan dan nilai apa yang mereka dapatkan dan bagaimana penanggulangannya ketika tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah kita ciptakan bersama. Yaitu tadi ini cara-caranya pembentukan keyakinan kelasnya ada 6 poin, yaitu pertama tadi saya sudah baca, yang kedua keyakinan kelas berupa pernyataan yang ini juga sudah saya baca ya, yang ketiga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi kalimatnya tidak usah terlalu susah dipahami oleh siswa, yang gampang diingat mereka saja. Yang kelima yaitu semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau ibaratnya kita tidak memakai helm, nilai kebajikan apa yang kita dapatkan dari keyakinan itu Bapak Ibu? Mengapa sih pengendara sepeda motor itu harus menggunakan helm? Apa sih nilai kebajikannya dengan peraturan yang ada ketika pengendara sepeda motor itu harus menggunakan helm Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang paham mengendarai sepeda motor pasti tahu dong jawabannya ya. Kenapa kita menggunakan helm ketika bersepeda motor? Emang nilai kebajikan apa sih yang kita lakukan di sana Bapak Ibu? Boleh ditanggapi dalam kolom chatnya. Apakah itu karena keselamatan? Apakah itu karena nilai kebajikan kesehatan? Apakah itu karena kata Bapak atau Ibu Happy di sini karena keselamatan? Iya, karena nilai kebajikan keselamatanlah yang membuat kita itu secara sadar menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Iya, Bapak Mas Dino juga mengatakan nilai kebajikan keselamatan dan kesehatan. Iya, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu kita juga mengajak para siswa itu untuk berpikir positif.
nilai-nilai apa nantinya ketika mereka mengikuti atau menaati keyakinan kelas yang diciptakan bersama. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama itu peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab. Yang kedua yaitu dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya itu adalah menghormati. Yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu adalah komitmen. Ya. Oke, kita lanjut lagi peraturan selanjutnya itu dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang diambil dalam peraturan tersebut adalah keselamatan. Yang selanjutnya yaitu dilarang menggunakan narkoba. Ini masih jauh-jauh lah itu ya. Peserta didik kita, saya yakin orang-orang yang baik, tapi tidak salah juga kita tetap mengingatkan dikarenakan pesatnya teknologi yang memicu atau yang merayu-rayu mereka untuk mencoba-coba. Nah, di sini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yaitu kesehatan untuk poin yang ke-5. Yang selanjutnya yang ke-6 adalah bergantian atau menunggu giliran. Di sini ada nilai kebajikan yaitu menghormati, menggunakan masker yaitu nilai kebajikan adalah kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini tadi berkaitan Bapak Ibu dengan posisi kontrol yang 5 tadi. Apakah kita tadi sebagai penghukum, sebagai manajer, bahkan teman, atau lain sebagainya. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dibarengi dengan posisi tadi dan dibarengi dengan nilai kebajikan siswa yang kita ciptakan pada saat menciptakan keyakinan kelas. Nah, ciri-ciri restitusi adalah yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam yaitu cara yang paling baik untuk memperbaiki dirinya. Tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita bertemu dengan kasus Bapak Ibu, kita terlebih dahulu menstabilkan dulu. Kasus terjadi itu karena apa? Apa alasannya dia melakukan kesalahan tersebut? Nah, ketika mereka sudah mencoba untuk jujur, lalu tugas kita sebagai manajer atau sebagai manajer ya, memvalidasi apakah tindakannya itu salah? Apakah dia ingat dengan keyakinan kelas kita sebelumnya? Apakah yang dilakukannya itu sudah benar? Nah, kita masuk ke tahap yang kedua. Lalu setelah mereka juga menganalisa perbuatannya, lalu kita masuk pada tahap yang terakhir. Menanyakan keyakinan. Apakah kesalahan itu masih berlanjut di kemudian hari? Jika mereka mengatakan tidak, keyakinan apa yang mereka atau upaya apa yang mereka ciptakan agar kesalahan yang sebelumnya itu tidak terulang kembali. Nah, di sana akan tercipta peserta didik yang berhasil untuk mengubah mindset-nya dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Menjadi kesadaran pribadi tanpa adanya alasan atau dorongan dari sisi lain atau dari luar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kasus itu dapat terlaksana ketika kita menerapkan segitiga restitusi.
Oke, di sini saya akan coba berbagi di mana saya menemukan kasus. Sebentar ya Bapak Ibu. Kok mati sih? Ya, maaf ya Bapak Ibu. Ya, cek. Maaf Bapak Ibu, saya terpental tadi sebentar ya. Mungkin tadi mati lampu ya. Nah, di sini saya menemukan kasus, Bapak Ibu sekalian, saya coba lagi share screen. Saya menemukan kasus dan saya mencoba menerapkan penyelesaian dengan cara segitiga restitusi. Kok nggak bisa ya? Aduh. Sepertinya terhalang ya Bapak Ibu ketika saya men-share screen. Videonya tidak didukung kali ya. Nah, saya menciptakan penyelesaian dengan cara segitiga restitusi ketika bertemu sama satu siswa yang sering datang telat ke sekolah. Lalu saya mau menstabilkan dulu apa sih yang menjadi alasan siswa tersebut tidak datang tepat waktu seperti ini, telat 10 menit dari kawan-kawannya. Dari kejujurannya dia mengatakan karena telat bangun tidur dikarenakan nonton TV yang terlalu lama, terlalu larut. Nah, setelah jujur, saya mencoba untuk menanyakan, menstabilkan apakah tindakannya itu benar. Ketika dia mengatakan tidak, lalu saya mencari lagi, meyakinkan dia lagi agar tidak mengulang masalah yang sama pada hari-hari berikutnya. Kita coba lagi, nanyakan keyakinan kelas apa sih yang kita ciptakan pada saat kita menciptakan keyakinan kelas? Oh, tidak terlambat, Miss. Datang tepat waktu, Miss. Nah, itu saya lemparkan pertanyaan dengan cara untuk merefleksikan pemikirannya ke keyakinan kelas yang sudah diciptakan. Nah, dengan demikian, secara perlahan siswa tersebut juga berubah secara drastis Bapak Ibu. Jadi kasus yang sering kita jumpai di sekolah, mari kita selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi yang berperan sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum. Oke Bapak Ibu, di sini adalah refleksi dari ke-7 poin budaya positif yang sudah kita dengarkan bersama. Boleh diberikan tanggapan Bapak Ibu di kolom chatnya. Perasaan saat ini adalah, ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian setelah kita sharing bersama apa saja budaya positif yang pantas dan patut untuk kita coba lakukan di sekolah kita masing-masing. Boleh diberikan tanggapan Bapak Ibu dengan mengurutkan nomor 1, 2, dan 3. Seiring Bapak Ibu sekalian memberikan tanggapan refleksinya, saya coba share dari sini link untuk daftar hadir bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar sharing sore ini. Boleh diisi ya Bapak Ibu. Ya, linknya saya sudah bagi Bapak Ibu sekalian, boleh langsung diisi daftar hadirnya dan juga boleh langsung dijawab nomor 1, 2, dan 3-nya bagaimana
perasaan Bapak Ibu ketika sudah mendengarkan bersama apa saja budaya positif yang dituntut oleh kurikulum yang sudah sering kali kita dengarkan, yaitu mengikuti atau menerapkan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan kontrol bagaimana atau posisi apa yang tepat untuk mengikuti aspek-aspek yang dituntut tersebut. Iya, kepada Ibu Maria, nomor 1, perasaan saya senang dan gembira karena saya mulai paham mengenai budaya positif. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, 2 dan 3 boleh ditanggapi juga. Saya juga baru mencoba untuk lebih mengikuti budaya-budaya ini ke Bapak Ibu. Kita boleh mencoba bersama, berbagi bersama, bergerak bersama, agar bisa menjadi pendidik masa kini. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh memberikan refleksinya. Apakah masih mengisi daftar hadir? Oke, saya akan tunggu Bapak Ibu di kolom chatnya. Dengan berakhirnya pertanyaan refleksi yang ada 3 tadi kita tampilkan, berakhirlah pertemuan webinar sharing sore ini. Untuk kebersamaan Bapak Ibu, saya berikan jempol 2 ya, dimana pada saat kesibukan begini masih sempat stay berbagi bersama di sini. Atau Bapak Ibu guru sekalian yang pingin bertanya, boleh kita berbagi bersama. Atau ada yang ingin ditanyakan, boleh di raise hand. Menurut Bapak atau Ibu Be Happy di sini merasa senang menambah untuk jawaban refleksi pertama itu senang, menambah wawasan tentang budaya positif. Yang kedua itu saya paham posisi kontrol yang baik untuk menangani kasus siswa. Dan yang ketiga yaitu target membuat keyakinan kelas. Ya. Berarti Bapak Ibu sekalian itu mengubah paradigmanya ya, yang dari peraturan menjadi keyakinan, begitu ya Bapak Ibu. Ya, karena memang jauh lebih baik ketika kita menciptakan keyakinan. Karena di sana juga beriringan nilai-nilai positif yang boleh diingat siswa-siswi kita. Menurut Ibu Maria, saya jadi paham untuk refleksi yang kedua ya. Saya jadi paham bahwa posisi kontrol sebagai penghukum tidaklah selalu baik untuk menyelesaikan masalah murid. Betul sekali Ibu. Super sekali jawabannya. Untuk yang ketiga, yang akan saya lakukan setelah ini adalah membuat keyakinan kelas dan menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer di sekolah. Waduh, tepuk tangan nih untuk Ibu. Ibu apa tadi ya? Kok saya Ibu Maria. Tepuk tangan untuk Ibu Maria deh ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Begitu juga terima kasih untuk Ibu Citra Magdalena selaku pimpinan saya yang stay 1 jam kurang lebih, bahkan 2 jam ya hampir ya. Terima kasih untuk pendampingannya Ibu. Semoga kami nih menjadi pendidik-pendidik yang lebih bergerak lagi lah ya. Mengajak-ajak para pendidik untuk menjadi agen perubahan, mengubah paradigma pembelajaran pada masa lampau ke pembelajaran masa kini sesuai dengan tuntutan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara.
Semoga kita semua tercerahkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu daftar hadirnya di link yang saya sudah bagikan. Jikalaupun tadi dari paparan saya mungkin ada yang kurang mengenang atau ada yang salah, saya mohon maaf karena saya juga sebagai permateri di sini bukan karena hebat atau kuat, tapi saya mencoba lebih tampil percaya diri aja dan berbagi bersama rekan Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih ilmunya Bu Arta, Bu Citra. Semoga kita selalu menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Dairi ini. Terima kasih Bu Maria. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu untuk waktunya. Saya akhiri dengan salam budaya kita. Jua-jua, horas menjuah-juah. Boleh live Bapak Ibu sekalian yang mau live. Terima kasih untuk waktunya. kebajikannya yaitu ketertiban, keamanan. Dengan tidak ribut di dalam kelas, kamu sudah ikut menjaga keamanan kelas. Tidak mengganggu kelas tetangga, begitu ya kan? Oke, silakan tulis. Satu keyakinan kelas,
laksanakan piket. Jagalah kebersihan kelas, bersikap tenang saat belajar, bersikap sopan kepada guru, tertib di dalam kelas, wajib mengerjakan PR, menjaga kebersihan di dalam kelas. Ini sudah sama ya? Siswa datang tepat waktu, menjaga fasilitas sekolah maupun kelas, menghormati guru dan orang tua, menghargai satu sama lain. Wow, jago-jago sekali. Nah, berarti kita memiliki keyakinan kelas. Ada berapa ini? Boleh dihitung? 10 ya. Ada 10. Nah, mari kita lakukan keyakinan kelas ini karena ini kita bentuk secara kesepakatan. Ya. Agar dengan demikian kamu itu bisa ingat nilai-nilai apa saja yang perlu kamu laksanakan di dalam kelas ini agar kelas kita ini tercipta lebih aman, nyaman, tertib dan menyenangkan. Boleh? Boleh. Tangan. Sahmai Situmorang. Saat membuat keyakinan kelas, suasana kelas kami sangat menyenangkan. Saya Firmando kelas 5. Keyakinan kelas membuat saya disiplin.